Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Seng, saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan fungsi dan macam anggaran. Anggaran merupakan alat manajemen, oleh karena itu, fungsi anggaran mempunyai kaitan erat dengan fungsi manajemen. Adapun fungsi anggaran hanya alat, bagaimanapun baiknya suatu anggaran tidak akan berfungsi dengan baik bila manusia yang menggunakan alat tersebut tidak dapat menggunakannya dengan baik. Anggaran memiliki fungsi yang sama dengan manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi manajemen dimulai dari fungsi perencanaan atau planning, kemudian diadakan pelaksanaan atau actuating, dan perencanaan memberikan proses umpan maju dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Setelah itu dilakukan pelaksanaan, barulah diadakan pengawasan controlling. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Matlin. Penganggaran adalah salah satu bagian dari manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan lebih luas dibandingkan penganggaran, sebab penganggaran tidak mencakup manajemen keuangan, tetapi manajemen keuangan mencakup penganggaran. Adapun tujuan anggaran yaitu mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan, menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran nyata dengan jelas mampu menganalisis serta memutuskan setiap usulan. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Karolinus Andur dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan juga harus memperhatikan hubungan atau kaitan anggaran satu dengan anggaran yang lain. Misalnya antara anggaran beban distribusi barang yang dijual dengan anggaran barang yang dijual. Anggaran adalah alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti yang akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan uang. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan yang berwenang, terutama dalam hal keuangan. Pekerjaan disetujui dilaksanakan bila ada anggarannya. Bila tidak menyimpang dari anggaran, beli kendaraan tidak akan disetujui bila tidak ada anggarannya. Anggaran juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan atau laba. Tadi anggaran penting untuk menyelaraskan koordinasi setiap bagian kegiatan seperti bagian pemasaran, bagian umum, bagian produksi, dan bagian keuangan. Yang ketiga, pengawasan. Ketika membicarakan tentang anggaran tadi, anggaran merupakan alat pengawasan. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara yang pertama, membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu terdapat penyimpanan yang merugikan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizviana Halus. Saya dari kelompok 4 menjelaskan materi tentang manfaat dan kelemahan anggaran. Anggaran mempunyai banyak manfaat, di antaranya yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Yang ketiga, dapat memotivasi pegawai
Yang keempat, menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. Yang kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Yang keenam, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Yang ketujuh, alat pendidikan bagi para manajer. Anggaran di samping mempunyai banyak manfaat, namun anggaran juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Yang kedua, menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap atau komprehensif dan akurat. Yang ketiga, bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka mengerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustinus Tanggut dari kelompok 4. B. Macam anggaran. Anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang berikut ini. 1. Dari segi penyusunan, anggaran terdiri dari A. Anggaran variabel. B. Anggaran tetap. 2. Segi cara penyusunan, anggaran terdiri dari anggaran periodik. B. Anggaran kontinu. 3. Dari segi jangka waktunya, anggaran terdiri dari anggaran jangka pendek dalam kurung anggaran taktis. B. Anggaran jangka panjang dalam kurung anggaran strategis. 4. Dari segi bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut anggaran induk dalam kurung master budget.